Di sebuah desa kecil, hidup seorang anak perempuan bernama Sinta. Ia adalah anak seorang pemulung bernama Pak Rahman. Kehidupan mereka serba kekurangan, dan Sinta sering merasa malu saat teman-temannya mengejek karena pekerjaan ayahnya. Ia selalu bermimpi hidup lebih baik dan keluar dari bayang-bayang kemiskinan. Suatu hari, setelah lulus SMA, Sinta mengutarakan niatnya untuk merantau ke kota besar. Namun, Pak Rahman menolak keras. "Kenapa kamu mau pergi? Nak, hidup di kota besar tidak mudah. Kamu di sini masih bisa aku jaga," kata Pak Rahman dengan nada tegas. "Bapak tidak mengerti. Aku tidak mau hidup miskin terus seperti ini. Aku malu punya ayah seorang pemulung. Aku harus pergi agar bisa hidup lebih baik." Sinta membalas dengan air mata bercucuran. Pak Rahman menghela napas panjang. "Bapak tidak akan pernah membiarkan kamu pergi tanpa tujuan yang jelas. Kita hidup miskin, tapi Bapak selalu berusaha yang terbaik buat kamu." Namun, tekad Sinta sudah bulat. Malam itu, dengan membawa sedikit uang dan pakaian seadanya, ia kabur ke kota tanpa pamit. Ketika Sinta tiba di kota besar, segalanya jauh dari bayangan indahnya. Ia menyewa sebuah kamar kecil di daerah kumuh dengan uang seadanya. Untuk bertahan hidup, Sinta bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe sederhana. Gajinya kecil, tetapi ia tidak menyerah. Di malam hari, ia sering menangis karena lelah dan rindu pada ayahnya. Namun, harga dirinya terlalu tinggi untuk kembali ke kampung halaman. Ini semua demi masa depan yang lebih baik, gumam Sinta, menguatkan hatinya setiap kali merasa putus asa. Sinta selalu berusaha tampil rapi dan ceria di tempat kerja, meskipun dalam hati ia menyimpan kepedihan. Pelanggan sering memuji kerja keras dan ketekunannya. Suatu hari, nasib mulai berpihak ketika salah satu pelanggan tetap, seorang wanita karir bernama Ibu Lina, menawarinya pekerjaan sebagai asisten pribadi di sebuah perusahaan. "Kamu punya semangat yang luar biasa, Sinta. Kalau kamu mau, datang ke kantor saya besok. Saya yakin kamu bisa lebih dari ini," kata Ibu Lina dengan senyuman ramah. Sinta tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia belajar dengan cepat dan akhirnya menjadi sekretaris Ibu Lina. Dengan gaji yang lebih baik, Sinta mulai bisa menyisihkan uang untuk menyewa tempat tinggal yang lebih layak dan membeli pakaian yang rapi. Ia semakin percaya diri. Meskipun dalam hati ia tetap menyembunyikan asal-usulnya. Di kantor itu, Sinta bertemu dengan Arman, putra pemilik perusahaan. Arman adalah pria muda yang tampan dan cerdas, tetapi dikenal dingin dan sulit didekati. Awalnya, Sinta merasa minder setiap kali harus berhadapan dengannya. Namun, tanpa disangka, Arman mulai memperhatikan Sinta. "Kamu bekerja keras. Ya, tidak banyak orang yang bisa bertahan di bawah tekanan seperti kamu," kata Arman suatu hari saat mereka bekerja lembur bersama. Sinta hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa hatinya sebenarnya berdebar setiap kali berbicara dengan Arman. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang. Arman mulai sering mengajak Sinta makan siang bersama, membicarakan hal-hal ringan di luar pekerjaan. Sinta merasa ada kehangatan dalam diri Arman yang tidak ia temukan pada orang lain. Namun, di balik itu semua, ia selalu dihantui oleh rasa takut. Bagaimana jika Arman tahu bahwa ia adalah anak seorang pemulung? Suatu hari, Arman dengan serius mengutarakan perasaannya. "Sinta, aku sudah lama mengagumimu. Aku ingin kita serius. Apa kamu bersedia menjalin hubungan denganku?" Hati Sinta diliputi kebahagiaan, tetapi juga ketakutan. Ia menerima lamaran Arman dengan satu janji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah membiarkan Arman tahu masa lalunya. Saat hubungan mereka semakin serius, Arman membawa Sinta untuk bertemu keluarganya. Orang tua Arman, terutama ibunya, memberikan sambutan hangat. Namun, ibu Arman sempat bertanya tentang keluarga Sinta. "Orang tua kamu, Sinta? Apa mereka akan datang ke pernikahan nanti?" Sinta terdiam sesaat, kemudian menjawab dengan suara pelan, "Orang tua saya sudah meninggal dunia, Bu. Saya hidup sendiri sejak kecil." Arman terlihat iba dan memegang tangan Sinta dengan lembut. "Kamu kuat, Sinta. Aku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih kamu." Namun, kebohongan itu mulai menghantui Sinta. Setiap malam, ia merasa bersalah pada ayahnya. Ia tahu, jika ayahnya tahu tentang kebohongan ini, ia pasti akan sangat terluka. Namun, Sinta terlalu takut kehilangan segalanya jika ia jujur. Seminggu sebelum pernikahan, Sinta menerima telepon dari kampung. Tetangga memberitahu bahwa ayahnya mencarinya. Sinta hanya bisa menangis, tetapi ia tidak berani menghubungi atau mengunjungi ayahnya.
Aku sudah terlalu jauh, Ayah. Aku tidak bisa kembali. Bisik Sinta sambil memandangi foto lama dirinya bersama ayahnya. Ia melanjutkan persiapan pernikahan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bahagia bisa menikahi pria yang ia cintai. Di sisi lain, ada rasa hampa yang terus menghantuinya karena mengabaikan orang yang telah membesarkannya dengan susah payah. Hingga tiba hari pernikahan, Sinta masih berpegang pada kebohongan yang ia buat. Ia tidak menyangka bahwa hari bahagianya akan berubah menjadi hari penuh air mata dan pelajaran berharga hari itu. Suasana resepsi pernikahan Sinta dan Arman berlangsung megah. Dekorasi bunga-bunga mewah menghiasi ruangan ballroom Hotel Bintang 5. Para tamu mengenakan pakaian glamor, menikmati hidangan mahal, dan memuji pasangan pengantin yang tampak serasi. Sinta mengenakan gaun putih panjang yang berkilauan, senyumnya terlihat anggun di depan para tamu. Di balik itu semua, hatinya penuh kecemasan, khawatir kebohongannya terbongkar. Namun, saat acara berlangsung, sebuah keributan kecil terjadi di depan pintu masuk ballroom. Seorang pria tua berpakaian lusuh berdiri di sana, mencoba masuk, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. "Saya ayahnya Sinta. Saya ingin bertemu anak saya," kata Pak Rahman dengan suara tegas. Meskipun pakaiannya sederhana dan penuh debu, salah satu tamu yang mendengar itu langsung berbisik kepada orang di sekitarnya, menciptakan keributan kecil. Akhirnya, suara itu sampai ke telinga Sinta. Ia langsung panik dan menghampiri pintu dengan tergesa-gesa. Ketika melihat ayahnya berdiri di depan pintu, Sinta terkejut dan merasa malu. Ia menarik ayahnya ke sudut ruangan, menjauh dari perhatian para tamu. Wajahnya memerah karena marah dan rasa malu bercampur jadi satu. "Kenapa Bapak kesini? Bukankah aku sudah bilang Bapak tidak perlu datang?" Bisik Sinta dengan nada tinggi. Berusaha menahan emosinya, Pak Rahman menatap Sinta dengan mata berkaca-kaca. "Nak, aku hanya ingin melihatmu bahagia. Aku ayahmu. Apa salahnya aku datang ke pernikahan anakku sendiri? Bapak tidak mengerti. Semua orang di sini orang kaya. Apa jadinya kalau mereka tahu aku anak seorang pemulung? Aku sudah bilang kalau Bapak sudah meninggal supaya aku tidak malu. Kenapa Bapak tetap datang?" Perkataan Sinta menusuk hati Pak Rahman. Ia terdiam sejenak, mencoba menahan air mata. "Jadi, kamu malu punya ayah seperti aku, ya? Semua yang aku lakukan selama ini, kerja keras siang malam, adalah demi kamu. Tapi ternyata kamu malah ingin menghapus aku dari hidupmu. Bapak tidak mengerti." Sinta membalas dengan suara serak. "Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku tidak mau terus-menerus dihina karena kemiskinan kita." Pak Rahman terdiam lagi. Wajahnya yang biasanya tegar kini terlihat rapuh. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara Arman terdengar di belakang mereka. "Sinta, siapa pria ini?" tanya Arman dengan nada serius. Sinta tergagap, tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi sebelum ia sempat berbohong lagi, Pak Rahman dengan tenang berkata, "Saya ayahnya. Nak, maaf kalau saya mengganggu." Arman terkejut. "Ayah? Bukankah kamu bilang ayahmu sudah meninggal?" "Sinta?" Sinta tidak bisa menahan rasa malunya. Ia menunduk, air mata mulai mengalir. Aku hanya takut, Arman. Aku takut kamu dan keluargamu tidak akan menerima aku kalau tahu siapa aku sebenarnya." Pak Rahman menatap Sinta dengan mata penuh kesedihan. "Sinta, kamu tidak perlu berbohong untuk diterima. Kalau seseorang benar-benar mencintaimu, mereka akan menerima kamu apa adanya, termasuk keluargamu." Setelah resepsi selesai, suasana pesta perlahan mereda. Para tamu mulai pulang satu persatu. Tetapi di balik senyum dan salam perpisahan yang hangat, Ibu Arman menahan kekecewaannya terhadap Sinta. Ia meminta Sinta dan Arman bertemu di salah satu ruangan keluarga, jauh dari pendengaran orang lain. Ketika mereka sudah berkumpul di ruangan tersebut, Ibu Arman menatap Sinta tajam. Wajahnya yang biasanya anggun kini dipenuhi amarah yang tertahan. Suasana menjadi tegang, dan keheningan hanya dipecahkan oleh suara napas Sinta yang berat. "Sinta," ucap Ibu Arman dengan nada tegas. "Saya tidak pernah menyangka kamu, seorang yang saya percaya, tega membohongi kami. Kamu bilang orang tuamu sudah meninggal. Kamu membangun cerita untuk menutupi masa lalu kamu. Bagaimana saya bisa menerima ini?" Sinta menundukkan kepalanya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Bu, saya tidak berniat menyakiti siapapun. Saya hanya takut. Saya takut keluarga ini tidak akan menerima saya jika tahu siapa saya sebenarnya." "Takut?"
potong Ibu Arman dengan nada tajam. Yang lebih penting adalah kejujuran. Sinta, keluarga kami menjunjung tinggi nama baik dan integritas. Bagaimana saya bisa mempercayai kamu lagi? Bagaimana saya bisa yakin bahwa ini adalah kebohongan terakhir yang kamu buat? Arman, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Bu, tolong dengarkan dia. Sinta memang salah, tapi dia melakukan itu karena rasa takut. Dia bukan orang yang jahat, dan dia sudah membuktikan betapa keras dia berjuang untuk hidup di perantauan. Kita tidak bisa menghakiminya hanya karena satu kesalahan, namun, Ibu Arman menggeleng tegas. Arman, ini bukan soal takut atau tidak. Ini soal kejujuran. Pernikahan tidak akan berjalan baik jika dimulai dengan kebohongan. Kalau dia berbohong soal asal-usulnya, apalagi yang dia sembunyikan. Sinta menangis mendengar ucapan itu. Ia merasa seolah semua usahanya selama ini sia-sia. Ia mencoba menjelaskan dirinya. Bu, saya tidak menyembunyikan apapun lagi. Memang saya salah. Saya malu dengan kehidupan saya di masa lalu. Tapi bukan karena saya tidak menghargai orang tua saya. Saya hanya ingin diterima. Saya mencintai Arman, dan saya takut kehilangan dia. Namun, Ibu Arman tetap terlihat dingin. Cinta saja tidak cukup. Sinta, kamu harus punya keberanian untuk jujur dan menjadi diri sendiri. Apa yang akan terjadi jika keluarga besar kami tahu tentang ini? Apa yang akan mereka pikirkan? Keluarga ini punya reputasi yang harus dijaga. Mendengar itu, Arman mulai kehilangan kesabarannya. Bu, ini cukup. Apa artinya reputasi jika kita tidak bisa menerima seseorang yang mencintai saya dengan tulus? Kalau Sinta salah, dia sudah meminta maaf. Bukankah sebagai keluarga, tugas kita adalah mendukung, bukan terus menyalahkan? Ibu Arman menatap Arman dengan tajam. Kamu tidak mengerti, Arman. Ketika kamu menikah, kamu membawa nama keluarga ini. Semua orang akan menilai kita, terutama orang-orang yang iri dengan posisi kita. Pak Arman, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Dengan nada yang lebih tenang, ia mencoba melerai ketegangan. Sudahlah, Ibu. Saya rasa kita semua perlu sedikit waktu untuk merenung. Memang Sinta salah, tapi saya melihat dia adalah wanita yang kuat dan pekerja keras. Bukan sesuatu yang mudah untuk keluar dari kemiskinan dan berdiri di posisi seperti sekarang. Itu adalah kualitas yang tidak bisa diremehkan. Ibu Arman akhirnya menghela napas panjang, tetapi tatapannya masih dingin. Baiklah, saya akan memberi dia kesempatan. Tapi ingat, Sinta, ini adalah kesempatan terakhir kamu. Jangan pernah coba-coba berbohong lagi. Jika kamu menghancurkan kepercayaan saya lagi, saya tidak akan segan-segan mengambil tindakan. Sinta mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Saya berjanji, tidak akan ada kebohongan lagi. Setelah itu, mereka meninggalkan ruangan dengan suasana yang masih penuh ketegangan. Sinta merasa lega karena diberi kesempatan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian besar baginya untuk mendapatkan kembali kepercayaan mertuanya. Beberapa bulan setelah pernikahan, hubungan antara Sinta dan mertuanya mulai membaik. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang istri yang setia kepada Arman, tetapi juga seorang menantu yang tulus. Ia sering membantu Ibu Arman di rumah, berbicara dari hati ke hati, dan secara perlahan membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh. Sinta juga memperbaiki hubungannya dengan ayahnya, Pak Rahman. Setiap akhir pekan, ia mengunjungi ayahnya di kampung dan membawa Arman bersamanya. Pak Rahman, yang tadinya merasa sakit hati, kini kembali tersenyum setiap kali melihat putrinya. Ayah tidak pernah marah. Nak, ucap Pak Rahman suatu hari sambil memeluk Sinta. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa masa lalu bukanlah sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Justru, itu adalah bagian dari perjalanan hidupmu yang membuatmu seperti sekarang. Dalam perjalanan hidupnya, Sinta memahami bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan kebohongan untuk bertahan. Cinta sejati lahir dari kejujuran, penerimaan, dan kerja keras untuk saling melengkapi. Ia kini hidup bahagia bersama Arman, dan hubungan dengan mertuanya perlahan menjadi lebih harmonis. Pak Rahman pun tetap menjadi bagian penting dalam hidup Sinta, membuktikan bahwa kebanggaan seorang anak seharusnya tidak berasal dari status atau harta, tetapi dari perjuangan dan pengorbanan orang tua yang luar biasa. Dengan air mata bahagia, Sinta kini menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, bangga dengan siapa dirinya, dari mana ia berasal,
dan kemana ia akan melangkah.